kamu udah datang malam-malam ngomongin sama lagi kayak kemarin, udah nggak jadi. Enggak, pokoknya intinya saya nggak berubah, saya nggak mau nikahin anak saya, titik. Si Siti belum siap buat nikah. Ya udah ya, jangan balik-balik lagi. Hai sahabat online, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back. Terima kasih teman-teman udah balik lagi ke channel ini, masih setia dan support terus channel ini. Oke, nggak bosan aku ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Yep, gratis. Nah, kalau bukan kalian yang subscribe, siapa lagi coba yang subscribe, ya kan? Oke, subscribe sekarang juga. Oke guys, kalian penasaran? Tonton video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Stay tune. Makasih teman-teman udah balik lagi ke channel ini. Seperti janji aku di awal, aku mau menceritakan kisah sangat sedih guys. Seorang remaja bernama Siti Zahra, aku sebut Siti aja ya, 19 tahun, lamaran ditolak, kau kubakar. Aduh, serem banget ya guys. Ini cerita tentang remaja 19 tahun namanya Siti Zahra di daerah Cisauk, Tangerang. Nah, Siti ini remaja yang mandiri, baik hati, sayang keluarga. Usianya 19 tahun tapi jadi tulang punggung keluarga. Dia sayang bapaknya, sayang ibunya, sayang adiknya. Dia kerja sebagai asisten di klinik, asisten dokter, yaitu klinik Dokter Heni. Dia salah ketemu pacar. Dia pacaran sama yang namanya Dedi Setiawan, umurnya 20 tahun. Beda setahun guys. Dan Dedi ini kerja di salon. Laki kerja di salon, bayangin. Main bola kayak, ya kan? Panjat tebing kayak apa kayak, ya kan? Pokoknya yang ekstrim-ekstrim yang kelihatannya tuh maco gitu ya kan. Tapi ini dia kerja di salon selama 2 tahun. Nggak ngondek sih guys, nggak ngondek, cuma aneh aja kalau laki-laki kerja di salon, antara dia bencong, apa kurang jantan, ya kira-kira kayak gitulah ya kan. Nah, ini pacaran sama si Siti nih udah 2 tahun. Nah, siapa sih yang nggak mau ya guys, namanya pacaran, pengen dilamar, seneng banget semua orang pengen dilamar ya kan, pengen menikah. Ya udah, si Dedi datang deh pertengahan Juni, datang ngelamar si Siti. Dia bawa yang dianggap abang-abangan gitulah, yang di salon, usianya sekitar 40 tahunan lah. Dia bawa nih yang dianggap abangnya dia. Kenapa nggak bawa orang tuanya ya? Aneh banget ya, kan pasti kan punya orang tua, kenapa nggak bawa orang tua? Mungkin orang tuanya juga nggak setuju dia mau nikah, masih muda ya kan. Karena dia bawa yang dianggap abangnya di salon. Jadi di salon dia punya abang-abangan, punya abang ngondek. Nah, dia bawa tuh ke rumah orang tuanya si Siti, ngomong lah, "Assalamualaikum abah," ya kan. "Gimana kabar abah? Baik, sehat." "Iya." "Ini ada apa nih datang ke sini?" "Gini abah, saya mau ngelamar Siti." "Hah? Ngelamar Siti?" Aduh, enggak deh. Si Siti masih kecil. Kedua, dia tulang punggung, belum siap nikah. Lagian mungkin bapaknya nggak mau frontal yang ngomong, lagian kamu juga masa depannya juga belum jelas ya kan. Bapaknya cuma ngomong gitu, intinya saya nggak kasih anak saya nikah dulu, masih kecil 19 tahun. Dia juga tulang punggung, kalau bukan Siti nyari duit nanti siapa lagi coba ya kan. Biarin senengin orang tua dulu, nanti kalau Siti udah berhasil, udah waktunya ya nggak apa-apa nikah. Kalau sekarang belum. Sebenarnya bapaknya udah halus loh nolak kayak gitu. Bener nggak? Semua orang tua pasti kayak gitu. Tapi mungkin ditambah feeling orang tua kali ya, udah pas nih kayaknya nih laki-laki ini nggak cocok buat anak saya gitu. Ya bener aja kan, ditolak aja dibakar, nanti kalau udah jadi istrinya gimana? Dibakar juga kali, ya kan? Aduh. Nah, si Dedi ini kan udah ditolak nih sama bapaknya ya, mentah-mentah pertama datang. Dia datang lagi besoknya. Orang mah jeda dulu setahun gitu ya, ditolak ya, usaha lagi, coba lagi tahun depan ya kan, kayak kuis ya kan, coba lagi nanti berikutnya gitu. Dia datang lagi besoknya ya kan, nggak nyerah dia, ternyata dia coba lagi, kali aja bapaknya dulu, dia bawa martabak kayak bawa apa gitu ya. Dia datang tuh malam-malam, dia datang tuh pagi-pagi, dia datang lagi pagi-pagi. Nah, bapaknya kan keluar ada urusan, nah nggak ada di rumah. Akhirnya dia pulang lagi. Oh, ntar aja deh, malam dia datang lagi. Ya kan, nggak enak ya ngomong malam-malam ya, aneh ya. Malam sama dia itu bilang mau ngelamar lagi. Kekeh merekeh ya kan, nggak nyerah. Sebenarnya semangat nggak nyerahnya tuh bagus, tapi di jalan yang salah ya kan. Emang sih orang mau nikah tuh nggak boleh dihalang-halangi ya guys. Cuma kan namanya feeling orang tua, kalau kayaknya aku ngasih anakku sama orang ini nggak bisa nih, kayaknya nih nggak bisa nih.
takutnya nggak bener nih kayaknya nih gitu. Feelingnya dia juga kan, dia juga bawanya bukan orang tua, bawanya abangnya kayak ngondek ya kan, jadi kan nggak jelas statusnya, udah nggak jelas pokoknya. Nah bapaknya nolak lagi yang kedua kali. Malam itu si bapaknya nolak lagi. Kamu udah datang malam-malam ngomongin sama lagi kayak kemarin, udah nggak jadi. Enggak, pokoknya intinya saya nggak berubah, saya nggak mau nikahin anak saya, titik. Si Siti belum siap buat nikah, ya udah ya, jangan balik-balik lagi. Nah di situ si Dedi nggak nyerah guys, dia nggak nyerah, dia nyodorin surat. Ada aja ya orang udah ngelamar ditolak, dia nyodorin surat lagi. Aduh, disodorin surat. Jadi dia udah buat nih kayaknya nih di salon gitu, dia udah ngetik nih sama si abangnya itu yang agak ngondek itu. Namanya Ute, si abangnya ini namanya Ute, umurnya 40 tahun, abang-abangan di salon, namanya Ute. Nah si Ute ini ya sama si Dedi nih ngetik gitu loh, udah ngerencanain ngetik bikin perjanjian, disodorin tuh surat perjanjiannya ke bapaknya, suruh tanda tangan. Apa-apa nih, ya kan, dibaca dong sama bapaknya. Isinya tuh pengancaman guys. Jadi dia mengancam kalau sampai terjadi apa-apa sama Siti, dia nggak mau tanggung jawab ya. Oh no. Udah tinggal ngomong aja ya gini, bener nih bapak nolak saya nih, ya udah kalau entar anak bapak kenapa-napa jangan salahin saya. Udah gitu aja, ngapain pakai perjanjian ya, aneh banget. Terus perjanjian ini sih gitu. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa sama Siti, saya nggak mau bertanggung jawab. Nah si bapaknya makin mikir ya, antara anak saya mau dibunuh, terus anak saya juga mau dihamilin lagi jangan, terus dia nggak mau tanggung jawab. Cuma si bapaknya tau lah kalau Siti tuh nggak mungkin mau berbuat kayak gitulah gitu, mempermalukan keluarga nggak mungkin. Terus dia tanya sama ibunya, Siti masih dapat datang bulan? Oh alhamdulillah. Ya pokoknya bapaknya makin kesel ya disodorin kayak gitu, dibalikin lagi perjanjiannya. Udah pokoknya gini, ini abang jaga adik abang, saya jaga anak saya gitu. Oh loh, tuh berdua mungkin marah kayaknya ya. Dia pulang, terus mereka akhirnya sekongkol tuh berdua tuh ngerencanain jahat. Jadi butuh persiapan yang matang. Jadi mereka akhirnya bertindaknya bulan depan di 8 Juli. Nah pas 8 Juli seperti biasa si Siti ini, Zahra ini masuk kan jam sore, pulang tuh malam. Jadi apalagi di masa pandemi gini, si bapaknya tahu si Siti ini sering agak lembur gitu. Nah seperti biasa si Siti berangkat lah jam 2, dia masuk tuh jam 4 sorean gitu. Jam 2 dia siap-siap mau berangkat, jam 3 udah mulai berangkat. Terus dia lihat nih adanya lagi main TikTok nih. Ya udah deh, mumpung belum, masih lama, bentaran lah main. Jadi klinik tempat si dokter Heni ini sama rumah ini nggak jauh guys, jadi nggak jauh, jadi 20 menit, 15 menit, 20 menit nyampe. Terus nyenengin adeknya pokoknya. Terus udah selesai, udah deh kakak mau pergi dulu ya. Kamu jangan nakal lah, jangan banyakan jajan, kasihan bapak ibu. Kamu harus nurut kalau dibilangin, dinasihatin sama bapak ibu, kasihan bapak ibu udah tua gitu. Nah bapak ibunya denger ya, tumben banget si Siti tuh kayak ngasih pesan gitu loh sama adiknya tuh hari tuh. Nah bapaknya tuh kayak, loh kok kayak tumben, kayak pesan gitu, kayak firasat gitu. Nah hari itu tuh tumben banget si Siti ngomong gitu sama adiknya, biasa nggak pernah kayak gitu, pergi aja, udah pergi, assalamualaikum. Terus dia pamit bapaknya, Bu, Siti berangkat ya. Iya berangkat, hati-hati Ana, nanti langsung pulang gitu. Ya berangkatlah dia kerja si Siti sampai di klinik ya kan. Si Dedi sama si Ute udah merencanakan nanti hari ini kita lakuin ya. Nah si Dedi udah sepakat, jadi si Ute nyiapin buat nanti di TKP buat ngebakar si Siti itu, dia udah bawain dari rumah gitu, persiapan buat kebutuhan nanti membakar. Nah si Dedi yang eksekusi gitulah, ngejemput si Siti. Benar sih Dedi ngejemput, dia udah tahu dong tempatnya dan jam pulangnya Siti gimana. Dijemput sama dia tapi SMS dulu, yang kamu hari ini pergi yuk gitu, kamu nggak ada acara kan, aku mau ngomongin nih hubungan kita. Wah ya udahlah gitu, mau aja aku jemput ya. Oh ya udah dijemput ke klinik, dia bawa ke lapangan singkong ya kan. Tuh dia tahu jam-jam berapa tuh sepi tuh, makanya jam-jam Siti pulang dijemput tuh jam-jam sepi, emang malam lah. Ya iyalah ya, namanya di kampung ya, jam 7 juga udah sepi ya kan. Terus dibawa ke Siti juga bingung kali, kenapa bawa ke tempat kayak gini, lahan gini. Udah duduk dulu ya bentar ya. Dia duduk tuh kayak di saung gazebo gitulah ya guys. Ngobrol situ aja yang sepi-sepi gitu ya. Makanya kalau udah ke tempat kayak setan gitu, jangan duduk berduaan. Ada setan juga, dibisikin sama setannya, udah bunuh aja ya kan. Hai, udah bunuh aja, biar mati sekalian cewek kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu ya guys ya, bisikan-bisikan setan kayak gitu. Makanya jangan ke tempat sepi, apalagi ke kebun. Bayangin kebun kosong, banyak setan, banyak jin.
Aduh, orang duduk rame aja, kalau cuma berdua pasti ada yang ketiganya setan, apalagi di kebun yang ada orang, ya kan? Ketiga, keempat, kelima semuanya setan, ya kan? Dan akhirnya bisa dirasukin setan. Nah, ini kayak si Dedi ini dirasukin setan. Si Dedi ngomong lah pertama, gimana nih, bapakmu nolak aku mau nikahin kamu jadi nggak bisa. Emang belum saatnya, kita belum jodoh aja buat nikah, menata hidup, pengen kerja dulu, pengen nyenengin orang tua dulu. Mungkin dari situ makin marah, ya kan, si Dedinya makin marah, udah ditolak, diputusin pula, ya kan. Akhirnya si Dedi kesel di situ, dicekek lah si Siti, dicekek. Mungkin si Siti berontak-berontak, jatuh, ya kan, dicekek lagi sambil diinjek dadanya, makin susah ya, nggak bisa napas ya guys. Itu setan itu yang ngomong di kuping itu, udah matiin aja, cekek aja, ya kan. Udah mati, itu udah hampir mau malam banget deh, dini hari banget, diseret si Siti sama si Ute ke tempat lokasi yang udah disiapin dia buat ngebakar nanti, agak pojok-pojok gitulah biar nggak ketahuan orang. Habis ditaruh, si Siti ditaruh situ, ditimbun sama pohon-pohon singkong. Di situ kan banyak pohon singkong yang orang olah ya, pohon singkong ditaruhin, dedaunan ditaruhin, terus dia bawa karung goni, dia bawa apa, pokoknya kayu-kayu buat bakar nanti. Jadi biar nggak cepet habis gitu, biar badannya kebakar semua, makanya ditambahin barang-barang gitu. Si Ute akhirnya bakar si Siti. Jadi si pria ngondek ini juga, aduh, gimana ya. Jadi si Ute ini nganggap si Dedi ini adiknya. Orang kalau beneran abang itu biasa nasehatin yang bener, janganlah dek, janganlah berhubung dengan ngondek, entah apalah ya hubungan mereka berdua itulah ya. Si Dedi sama si Ute ini apa cinta segitiga, jadi si Dedi suka sama Siti, Ute-nya suka sama si Dedi, ya kan. Entah apalah hubungan mereka ya, nggak ngerti ya guys. Si bencong ini, si Ute ini nggak punya keluarga juga ya kan, mungkin dia juga agak-agak kelainan, ya kan. Biasa Siti jam 9 udah sampai rumah gitu kan. Iya bapak, tunggu ya, ibu telepon dulu gitu. Adanya juga, kenapa pak, ini kakakmu belum pulang. Oh yaudah, adanya juga nelponin, ibunya nelponin, bapaknya nelponin juga nggak ada yang diangkat, mati teleponnya, ya kan. Wah, bapaknya makin panik, dia tanya dong sama temannya Siti yang kenal-kenal lah gitu, nggak ada yang tahu Siti kemana. Pokoknya bapaknya udah buntu lah, bingung ya kan bapaknya. Akhirnya bapaknya bikin kayak broadcast gitulah, ada foto si Siti, terus ada tulisan di bawahnya, tapi masih belum ada kabar sampai besok paginya, ya kan. Terus bapaknya udah cari kemana-mana gitu, kok belum pulang gitu. Tapi kan udah terlambat juga kan, kalau bapaknya malam itu ke kliniknya dokter Heni juga, dokter Heni udah tutup, ya kan. Akhirnya besok sorenya, jadi si dokter itu praktek itu di klinik itu sore jam 3-an. Si ibunya langsung ngacir, nggak ada berita sama sekali tentang si Siti, ya kan. Akhirnya bapaknya sama ibunya pergi ke klinik si dokter Heni itu sore-sore itu. Ibunya langsung teriak-teriak masuk, mana si Siti, nggak pulang-pulang, udah seharian nggak pulang dari kemarin, mau saya gebukin itu dia, pergi nggak pamit, nggak pulang gitu. Si dokter Heni bingung ya, si Siti nggak pulang, kemarin kerja udah pulang jam 8, karena udah nggak ada pasien lagi, ya udah saya pulangin cepet, jam 8 kurang udah pulang gitu. Hah, udah pulang? Iya udah pulang dari kemarin. Lagian kalau Siti hari ini dia nggak, kalau dia nggak masuk, dia izin, pasti saya tahu dia tuh anaknya gimana ya, kalau nggak masuk tuh pasti bilang gitu. Dia anak yang patuh, kerja keras juga, terus kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu. Nggak mungkin dia kalau nggak masuk nggak ngomong. Dia masuk kemarin tapi udah pulang jam 8 tuh udah pulang. Ya Allah, kemana? Wah, ibunya makin panik, bapaknya makin panik. Si bapak ibunya pulang, ya kan. Terus si bapaknya nih lihat-lihat Facebook lah gitu ya, karena kan dia juga posting ya, tuh anaknya hilang tuh di Facebook juga gitu. Terus ada berita tuh di Facebook tuh kalau ada penemuan mayat dibakar gitu, ada mayat dibakar gitu, ada manusia dibakar gitulah di lahan di kebun itu kan nggak jauh dari rumahnya dia. Terus dia buka, emang sih karena udah kebakar nggak kelihatan juga itu anaknya ya, tapi si bapaknya punya feeling kalau itu tuh si Siti. Ya Allah ya Rabbi, ini kok kayaknya anak saya gitu, ya kan. Bener nggak ya, ya Allah. Itu udah malam banget. Akhirnya besok paginya si bapaknya ke polsek, ya kan, polsek terdekat situ. Terus dia bilang, Pak, ini bener ada mayat dibakar tuh di kebun situ gitu, kayaknya itu anak saya Pak gitu. Terus kalau saya lihat dari gambar-gambarnya sih kayaknya anak saya, cuma saya mau memastikan aja, saya datang ke sini gitu. Si polisi tuh nunjukin kain baju yang dipakai Siti terakhir itu.
kebetulan nggak kebakar semua kan, bisa dilihat. Ditunjukin ke bapaknya, ya bener ini anak saya. Ya Allah, si bapaknya merinding, menangis. Oh, campur aduk ya namanya orang tua ya guys. Ya Allah, anakku mati kayak gini, bener pak, ini anak saya. Terus dicek, dites juga golongan darahnya kan. Oh ya itu anak saya pak, bener ya Allah. Siti pokoknya udah dicek semua, bener itu darahnya si bapaknya sama si ini, dites DNA gitulah, itu bener klop gitu. Emang sih udah karena kebakar, si bapaknya juga udah nggak kenalin ya guys fisiknya, cuma baju dia udah tahu, terus golongan darah bener semua bener. Wah, ibunya nggak dibiarin ikut karena biarin takut shock gitu ya. Bapaknya juga udah shock ngomong gitu. Diceritain sama bapaknya, seperti biasa pak, dia berangkat kerja itu tanggal 8 sore, dia masih main adiknya. Cuma feeling saya tuh nggak enak sejak si Siti tuh nasihatin adiknya ini, tumben-tumben banget dia ngasih kayak pesan terakhir gitu loh. Sebenarnya saya ada agak ngerasa di situ itu firasat, cuma saya tetap ya saya doain aja anak saya baik-baik aja gitu. Terus apalagi pak ya gini-gini, terus bapak merasa ada yang bapak curigai nggak? Terus bapaknya ngomong, ada namanya Dedi ya. Itu siapa pak? Itu pacarnya, dia datang lamar anak saya kemarin pertengahan Juni. Saya tolak 2 kali datang, saya tolak. Kenapa kok bapak yakin feeling bapak ke dia? Karena waktu itu dia nyerahin perjanjian, di situ ada pengancaman, bilang kalau terjadi apa-apa sama Siti dia nggak mau tanggung jawab. Ya saya merasa kayaknya ini dia nih, ini dia, karena kan dia udah nyodorin surat pernyataan kayak gitu, suruh saya tanda tangan, saya nggak mau gitu. Oh gitu, dicatat lah. Akhirnya dari situ kan berdasarkan saksi-saksi dikumpulin semua bukti-bukti, ditangkaplah si D, dia masih Ute nih berdua. Lagi nyalon ya kan, lagi ngeblur rambut, ditangkap sama polisi. Jadi guys, si Ute ini adalah perias pengantin. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri kan, seorang perias pengantin itu nggak mungkin jantan ya kan. Jadi kalau lagi ngerias terus udah selesainya, gimana hasilnya? Bagus nggak? Iya cantik banget tuh kan, bagus kan. Besok-besok panggil aku lagi ya kalau ada acara. Ini mukanya jadi pangling banget ya dirias sama kamu. Iya dong, ini kan tangan aku magic ya kan. Kalau tangan magic tuh ngerias pasti jadi pangling, bikin pangling orang ya kan. Nggak mungkin laki-laki kalau ngerias itu nggak ngondek. Jarang ada yang maco banget, cuma jarang banget. Karena kan kalau ngerias tuh mesti agak sedikit melambai, agak sedikit kemayu, agak sedikit gimana gitu ya kan. Nah ini si Uta itu kayak gitu karakternya, dan polisi juga bilang dia agak melambai karena pas reka adegan itu si Uta itu nyerocos, pokoknya dia ngapain aja tuh dia jelasin semuanya sampai polisi nyetop, udah cukup gitu. Jadi saking mulutnya tuh lemes, nyerocos tuh kayak banci gitu ya, kayak gitu kira-kira guys. Nah si Dedi ini agak mendingan, tapi belum ketahuan ya nantinya ya, bisa juga kalau dia kelamaan di salon jadi ngondek juga. Itu emang harus dipertimbangkan kalau kalian kenal sama cowok, jangan yang main di salon. Kalau kalian punya temen yang main di salon tuh udah agak aneh sebenarnya. Nah si ayahnya si Siti Zahra, si Aziz, bapaknya berpesan kalau dia berharap pada kepolisian bahwa pada kepolisian untuk menghukum si Dedi seberat-beratnya. Kalau bisa seumur hidup, nggak usah dibebasin, hukum mati aja. Kan dia ngerencanain ya kan, tapi mengingat si Dedi ini masih kecil ya, 20 tahun. Jadi apa ya, dibilang anak kecil enggak, dibilang belum dewasa juga ya, pertengah-tengah lah kira-kira gitu ya. Kita jadikan pelajaran buat kita semua ya guys, dalam mencari teman, mencari pacar, apalagi mencari suami, pastinya nggak usah pacaran kalau gitu ya, karena sekarang dunia makin edan dan bisa dilakukan sama orang terdekat kita sekalipun. Nah itu dia pesan moral yang ditinggalkan dari kisah tragis kenyataan ini yang terjadi sama Siti Zahra. Oke guys, jangan lupa untuk komentar di bawah, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Dan balik lagi pastinya ke channel ini buat ketemu aku bakal bagiin kisah-kisah lagi buat kalian. Apa aja yang seru juga aku bakal bagiin buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye, see you guys, bye bye.